Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Akila Fatul. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu tentang seorang sniper muslim bernama Muhammad Abdul Zarin. Beliau adalah penembak jitu Iran dalam perang Iran-Irak. Beliau dikenal sebagai penembak jitu terbaik dalam perang dunia kontemporer dengan rekor 3.000 penembakan yang berhasil dengan senjata Dragunovnya. Penasaran dengan kisahnya? Ini dia. Film diawali terlihat para tentara Irak sedang membawa dua orang tawanan dari negara musuh mereka, yaitu Iran, untuk dilepaskan di wilayah perbatasan. Kedua tawanan tersebut merupakan kakak beradik, yaitu Hasan dan Hussein. Seorang perwira militer yang bernama Abdul Qadir memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tawanan, tapi penjaga perbatasan mengatakan bahwa hanya ada satu tawanan yang akan dibebaskan. Sang kakak yang bernama Husain merelakan dirinya yang tetap ditawan supaya adiknya bernama Hasan dibebaskan. Meski sempat berdebat, akhirnya Hasan menuruti perintah kakaknya. Hasan pun segera berlari menuju perbatasan, tapi perwira penjaga menyuruh anak buahnya untuk menembak Hasan hingga tewas. Di saat Hussein juga akan ditembak, tiba-tiba peluru menembus kepala anak buah perwira itu. Ternyata serangan brutal itu berasal dari seorang sniper handal yang paling ditakuti, yang bernama Muhammad Abdul Zarin. Qadir yang melihat kejadian itu langsung ketakutan dan menyerah kepada Zarin. Di sini kita bisa mengetahui kelembutan hati Zarin, di mana ia tidak mau membunuh musuh yang sudah menyerah. Kemudian Zarin membawa Hussein ke markasnya, sementara Qadir mengadu pada jenderal jika semua pasukannya dibabat habis oleh sniper Iran. Mendengar itu, para petinggi militer Irak ketar-ketir atas kemunculan Zarin yang dikenal dengan kehebatannya. Mereka khawatir jika Zarin tidak segera dikalahkan, pastinya akan lebih banyak prajurit mereka yang akan dihabisi. Untuk menghentikan Zarin, militer Irak memanggil Rosid, seorang perwira senior dari satuan penembak jitu. Rosid juga membawa dua orang sniper yang merupakan murid terbaiknya. Di sana Rosid mengatakan jika yang mereka hadapi bukanlah sniper sembarangan, melainkan ia adalah Zarin, seorang musuh sekaligus rivalnya dulu sewaktu berperang. Diketahui Zarin adalah sniper terlatih yang tembakannya sangat akurat dengan mengukur jarak musuh, menentukan arah angin, kelembaban udara, dan teknik kamuflasenya terbaik. Rosid telah mempersiapkan dua murid terbaiknya untuk melawan Zarin. Mereka bernama Mu'ad dan Jabal. Lalu mereka membuktikan kehebatan muridnya dalam menghabisi musuh. Mereka ditantang menembak Sandrah dari pasukan Iran. Sementara di markas pasukan Iran, kita diperlihatkan seorang komandan pasukan Iran yang bernama Amir Reza. Reza mengatakan kepada bawahannya sebenarnya dia sangat khawatir jika pasukan Irak akan melakukan serangan dadakan, mengingat Irak mempunyai banyak pasukan tempur dan persenjataan yang lebih canggih. Di sisi lain, ternyata Zarin sedang berada di wilayah musuh untuk mengawasi pergerakan dan aktivitas pasukan Irak. Tak lama kemudian Zarin diperintahkan Amir Reza untuk kembali ke markas. Sebelum pergi dari sana, Zarin memberi roti untuk sekumpulan semut. Terlihat dia sangat penyayang kepada sesama makhluk. Di markas Irak, Rosid dan Qadir sedang berdiskusi dan menganalisis posisi yang biasanya digunakan Zarin untuk bersembunyi. Sebagai seorang sniper yang berpengalaman yang pernah menjadi rival Zarin, Rosid sangat paham di mana titik lokasi sniper bersembunyi tanpa diketahui musuh. Kini Zarin telah sampai di markas. Di depan prajurit lainnya, Zarin memberi arahan bagaimana cara menjadi sniper hebat. Untuk menjadi seorang sniper, mereka harus mengetahui persembunyian yang strategis tanpa diketahui musuh.
Seorang sniper juga harus tahan dalam setiap kondisi cuaca apapun. Hussein yang berada di sana sangat antusias dan mengatakan kepada Zarin kalau dia ingin diajari bagaimana cara menjadi sniper hebat seperti dirinya. Zarin pun menerima Hussein menjadi muridnya. Namun di sisi lain, Rosid membawa muridnya ke lokasi perbatasan. Di sana Rosi bisa membayangkan bagaimana tentara Irak dihabisi Zarin pada malam itu. Rosid lalu memeriksa bekas tembakan yang menembus kaca mobil dengan pengalamannya. Rosid langsung mengetahui posisi Zarin ketika melancarkan serangan. Ketika kembali ke markas, Rosid memerintahkan Muaz dan Jabal untuk mengintai pergerakan Zarin di wilayah perbatasan. Rosid berasumsi kalau Zarin sering mengawasi aktivitas pasukan Irak di sana. Sedangkan di markas pasukan Iran pada malam hari tiba para tentara akan istirahat. Sebelum tidur, Ismail memberi roti kepada Hussein. Melihat itu, Zarin melarang Hussein memakannya. Ia mengatakan jika seorang sniper harus terbiasa puasa untuk melatih ketenangan jiwa dan juga konsentrasi sehingga saat menembak bidikannya tidak akan meleset. Keesokan harinya, Zarin mulai melatih Hussein untuk menjadi seorang sniper. Ketika Hussein membuat kamuflase, ia malah dimarahi Zarin karena teknik kamuflasenya masih sangat buruk, sehingga musuh akan menemukan persembunyiannya. Zarin juga membuang botol minuman Hussein sebab sniper harus bisa menjaga dahaga dan bertahan di kondisi sesulit apapun. Zarin lalu mengajak Hussein untuk mengintai musuh di perbatasan. Sesampainya di sana, mereka melihat tentara Irak sedang sholat. Hussein menyarankan Zarin untuk segera menembak musuh. Tapi Zarin menolaknya dan menjelaskan kepada Hussein bahwa mereka memang musuh ketika di medan pertempuran dan yang dihadapi hanyalah manusia. Namun ketika musuh beribadah, maka urusannya dengan Tuhan. Tak mungkin seorang makhluk yang lemah berperang melawan Tuhan yang maha segalanya. Mendengar semua ucapan Zarin, Hussein hanya bisa istighfar. Zarin lalu melatih Hussein target di sebuah tempat latihan menembak, tapi Hussein belum bisa membidik sasaran dengan tepat. Ketika Zarin akan pergi, Hussein malah menantang Zarin untuk membuktikan kemampuannya. Zarin yang merasa ditantang muridnya lalu menembak semua target dengan sukses. Melihat kemampuan gurunya, Hussein malah putus asa menjadi seorang sniper. Zarin merasa kecewa karena mental Hussein sangat lemah, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Ketika malam hari, Zarin bertanya kepada Ismail kenapa Hussein tak kunjung kembali ke markas. Kemudian Ismail menjawab jika Hussein sedang berada di perbatasan. Zarin yang tahu jika perbatasan adalah tempat berbahaya bergegas menyusul Hussein. Ternyata betul saja di perbatasan Muaz dan Jabal sedang mengincar Zarin. Di sana mereka melihat Hussein sedang menangis yang meratapi kematian adiknya. Muaz langsung mendatangi Hussein dan akan menembaknya dari jarak dekat. Namun tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala Muaz. Untuk kedua kalinya, Zarin berhasil menyelamatkan nyawa Hussein. Zarin lalu menyuruh Hussein untuk bergerak menjadi umpan supaya dirinya bisa mengetahui posisi Jabal. Dan benar saja, Jabal yang melihat pergerakan Hussein termakan jebakan mereka. Keesokan harinya, jenazah Muaz dan Jabal dibawa ke markas Irak. Melihat kedua muridnya telah tewas membuat Rosid sangat marah. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang markas Irak secara mendadak. Sedangkan dirinya akan fokus mencari dan menghabisi Zarin. Sementara di markas Iran, Hussein mengantar makanan kepada gurunya. Sementara Zarin sedang memandangi foto keluarganya yang sangat ia rindukan, sambil mengatakan jika ia terpaksa meninggalkan keluarganya demi membelah negara. Di sisi lain, pasukan Irak sudah bersiap menyerang markas Iran dengan mengerahkan tank lapis baja. Rosid yang tak terima atas kematian muridnya, dia menembak tentara Iran dengan membabi buta hingga menewaskan Ismail.
Mendapat laporan adanya serangan sniper musuh, Zarin pun segera bersiap ke medan pertempuran. Tapi Reza berusaha mencegah Zarin. Menurutnya sniper musuh sedang memancing Zarin keluar. Mendengar itu, Zarin mengatakan dengan tegas jika selama ini dirinya sama sekali tidak takut dengan kematian dan ia sudah bertawakal atas keselamatannya kepada Tuhan. Seorang rekannya pun menyetujui apa yang dikatakan Zarin. Mereka berdua langsung berangkat ke medan pertempuran. Setibanya di sana, banyak sekali kumpulan asap serta jarak pandangnya terhalang oleh tank baja milik tentara Irak, sehingga Zarin kesulitan mencari keberadaan Rosid. Sementara Rosid melalui teropongnya dengan mudah melihat pergerakan Zarin. Zarin melihat sebuah kode tangan dari Rosid yang menantangnya untuk berduel. Zarin pun langsung bergerak menuju ke posisi yang strategis. Ketika saling membidik, mereka mengingat duel sniper masa lalu. Waktu itu Zarin membuat Rosid terpojok dan tidak bisa apa-apa. Tapi Zarin tidak membunuhnya, melainkan hanya menembak telunjuk kanan Rosid sebagai peringatan. Dari kejadian itu, Rosid sangat berambisi untuk membunuh Zarin. Tapi di duel kali ini nampaknya Rosid yang diuntungkan karena ia lebih cepat menembak Zarin dan membuatnya tumbang. Melihat hal itu, Rosid langsung memberikan komando untuk segera menyerang markas Iran. Karena sniper perang andalan mereka yaitu Zarin sudah berhasil ia tumbangkan. Akibat serangan itu, pasukan Iran sangat terdesak sebab persenjataan mereka kalah canggih dari pasukan Irak. Di tengah kekacauan, ternyata Zarin masih selamat karena tembakan Rosid hanya mengenai telinga kanannya. Zarin pun kembali bangkit dan membidik satu persatu pasukan Irak dengan snipernya. Serangan Zarin membalikan situasi pertempuran sehingga pasukan Iran kembali bersemangat untuk mengalahkan tentara Irak. Merasa serangannya telah gagal, Jenderal Qadir langsung menarik mundur pasukannya kembali ke markas. Zarin yang melihat Rosid langsung menembak bahunya sebagai isyarat peringatan kedua. Ketika Zarin kembali menemui rekan-rekannya, mereka semua tidak percaya jika Zarin ternyata masih hidup. Sementara di markas Irak, Rosid dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Dia menuduh Rosid telah membuat laporan palsu atas kematian Zarin, sehingga menyebabkan pasukannya banyak yang tewas. Dan akhirnya Rosid pun diskors beberapa waktu dan tugasnya akan digantikan oleh sniper lain yang telah mereka siapkan. Sang kapten berasumsi jika sniper andalannya saja yang sekelas Rosid tidak bisa membunuh Zarin, apalagi sekelas di bawah Rosid. Lantas ia membuat rencana licik dengan mengutus Abdul Qadir akan berpura-pura berkhianat dan memberikan informasi palsu kepada pasukan Iran. Keesokan harinya, Qadir mendatangi markas Iran. Di sana ia mengatakan kepada Amir Reza dan petinggi Iran jika pasukan Irak akan menyerang dengan jumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Ia juga memberitahu pada mereka hanya ada satu cara untuk menghentikan rencana itu, di mana Zarin harus menyusup ke markas Irak dan menghabisi kaptennya. Awalnya Zarin dan Mirza tidak percaya dan menganggap ini jebakan, tapi Zarin yang tidak takut mati justru mengatakan kalau pasukan Irak akan termakan dengan jebakan mereka sendiri. Singkat cerita, ketika malam hari Zarin berhasil memasuki kamp Irak dan benar saja semua yang dikatakan Qadir hanyalah jebakan belaka. Dan ketika matahari terbit, ternyata banyak pasukan Irak yang sudah bersiap menunggu kedatangan Zarin. Tapi dengan skillnya, Zarin selangkah lebih cepat sehingga musuh termakan oleh jebakannya sendiri. Ternyata Zarin sedang bersembunyi di sebuah gubuk di pinggir rawa. Zarin mulai membidik dan mengheadshot satu persatu sniper musuh.
Sang kapten yang belum tahu posisi Zarin memerintahkan anak buahnya menembakkan artileri ke segala arah. Tapi sialnya seorang sniper melihat gubuk tempat Zarin bersembunyi. Si sniper musuh itu lalu mendekati gubuk itu untuk memastikan jika Zarin benar-benar sudah tewas. Namun walau terluka, Zarin mampu menghajar sniper musuh hingga tewas. Sementara Rosid yang sudah mengetahui posisi Zarin, ia mulai membidik Zarin namun kalah telak oleh Zarin. Kali ini Zarin tidak mengampuni Rosid. Akibat terkena banyak tembakan di tubuhnya, Zarin sudah tidak sanggup bertahan lagi dan akhirnya Zarin menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di akhir film terlihat Hussein mengintai musuh di perbatasan dengan menggunakan senjata sniper peninggalan Zarin. Kali ini Hussein melanjutkan misi yang sebelumnya menjadi tugas gurunya. Dengan tembakan jitunya, ia berhasil menembak kapten pasukan Irak hingga tewas. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya.